Perkenalkan, nama saya Ruli Gumelar Hidayat dengan NIM 5111711222. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan tentang warehousing and storage. Pemaparan yang pertama ada logistik. Kata logistik berawal dari kata Yunani, yaitu logistik, yang berarti seni menghitung. Logistik tidak hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan gerakan fisik barang, tetapi juga mengelola hubungan antara pemasok dan pelanggan. Manajemen logistik adalah cara di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi melalui integrasi dan koordinasi dari rantai pasokan. Pemaparan yang kedua ada definisi warehouse. Menurut Bowershoek tahun 1978, gudang adalah lokasi untuk penyimpanan produk sampai permintaan atau demand cukup besar untuk melaksanakan distribusinya. Penyimpanan dianggap perlu untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Untuk manufaktur yang memproduksi berbagai produk di banyak lokasi, pergudangan memberikan metode untuk mengurangi biaya penyimpanan bahan mentah dan suku cadang serta biaya penanganan, di samping memaksimumkan operasi produksi. Persediaan dasar untuk seluruh suku cadang dapat dipertahankan di gudang sehingga dapat menurunkan kebutuhan penumpukan persediaan di masing-masing pabrik. Selanjutnya ada prinsip warehousing. Warehousing merupakan bagian integral dari rantai pasokan. Tren tantangan dalam rantai pasokan seperti peningkatan volatilitas pasar dan kebutuhan untuk memperpendek lead time pelanggan, semua berdampak pada peran yang diharapkan dari adanya gudang. Selanjutnya ada sasaran pengelolaan warehouse. Yang pertama, speed, kecepatan penyampaian ke pasar dan memenuhi perubahan permintaan menjadi isu penting yang digunakan manajemen sebagai strategi dalam bersaing. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi rantai pasokan diukur dan diperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari berbagai unit. Yang ketiga ada efektivitas, yang memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk perusahaan dengan mudah. Yang terakhir ada reliability, keadaan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua fungsi bekerja dengan baik. Selanjutnya ada metode penyimpanan. Yang pertama, random location system. Sistem ini merupakan yang paling populer dan ekonomis. Barang yang datang ke gudang ditetapkan secara random di setiap area yang kosong. Yang kedua ada fixed location system. Setiap item barang mempunyai tempat penyimpanan yang sudah tetap dan tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk item lain. Yang ketiga ada fixed area working on a random system. Sistem ini merupakan kombinasi keuntungan dari dua metode sebelumnya, di mana kumpulan setiap item seperti ball bearing, abrasif, dan suku cadang dapat digabung dengan tempat yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis gudang. Yang pertama ada gudang lini 1. Biasa disebut dengan transit atau deep sea godown. Artinya barang-barang yang ada di dalamnya masih berada dalam pengawasan bea cukai karena belum menyelesaikan urusan bea cukai atau persyaratan lainnya. Yang kedua ada gudang lini 2. Gudang yang berada di dalam lini 2 yang menampung barang-barang yang hendak bergerak ke daerah lini 1 atau yang berasal dari daerah lini 1. Yang ketiga ada gudang Verlenstock. Gudang yang berasal dari daerah lini 2 yang ditunjukkan sementara oleh bea cukai sebagai gudang lini 1. Jadi barang-barang yang berada di sini sebelumnya diselesaikan wajib membayar bea cukai seperti yang terdapat pada gudang lini 1. Yang keempat, gudang entry port. Gudang yang digunakan untuk menimbun barang memiliki suatu perusahaan yang baru datang dari luar negeri, biasanya milik swasta dan masih berada dalam pengawasan bea cukai. Yang kelima ada depot, tempat konsolidasi muatan yang akan diekspor ke luar negeri, biasanya berada di luar
pelabuhan, dan dalam pengawasan bea cukai. Juga ada depot menampung peti kemas yang kosong. Menurut lamanya penyimpanan ada short-term storage dan long-term storage. Menurut jenis muatan, yang pertama ada gudang umum, gudang khusus, dan gudang muatan berbahaya. Menurut bentuknya, gudang tertutup, lapangan, dan lapangan penumpukan. Selanjutnya ada fungsi gudang. Yang pertama ada pemindahan atau transfer. Pemindahan adalah kegiatan menerima atau mengeluarkan barang dengan menggunakan tenaga buruh atau mekanik. Yang kedua ada penerimaan. Penerimaan merupakan operasi menerima barang di gudang, biasanya dari truk, kapal, atau pesawat yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang dengan tenaga manusia atau mekanik. Yang ketiga ada penyimpanan atau storage. Barang yang diterima akan disusun dan disimpan sesuai permintaan atau sesuai peraturan berlaku. Untuk itu akan dikeluarkan dokumen penyimpanan. Yang keempat ada pengerjaan. Pengerjaan adalah pekerjaan operasi yang berhubungan dengan cara mengerjakan barang di dalam gudang. Yang kelima pengiriman. Aktivitas di dalam pengiriman langsung yaitu pengiriman barang dari tempat penyimpanan langsung ke tempat yang diminta atau tempat perdagangan. Pengiriman tidak langsung yaitu pengiriman dokumen saja sambil instruksi lebih lanjut. Yang terakhir ada pembungkusan atau packing. Kegiatan pembungkusan barang atau muatan yang bila mana barang atau muatan tidak dibungkus akan mengalami kerusakan. Packing, rebanding, maupun sorting selalu terdapat dalam kegiatan pergudangan. Selanjutnya ada tata letak gudang. Gudang yang baik harus memenuhi persyaratan tata letak tertentu untuk menunjang kelancaran arus masuk dan arus keluar barang, serta keamanan penyimpanan. Persyaratan tata letak gudang diantaranya ada: pertama, letak gudang sedekat mungkin dari tempat dilakukannya kegiatan bongkar muatan. Yang kedua, tidak mudah terkena bencana alam atau banjir. Yang ketiga, inflow atau outflow dari barang-barang yang akan disimpan harus seimbang sehingga tidak ada idle time. Yang keempat, storage time. Barang tidak boleh terlalu lama. Yang keempat, konstruksi gudang harus kokoh, tidak terlalu banyak pilar yang akan menghambat operasi dengan alat mekanis. Yang keenam, ada dasar lantai juga harus kuat untuk menahan beban barang yang akan dimuat dalam susunan bertumpuk. Yang ketujuh, pintu masuk dari barang dan pintu masuk untuk mengeluarkan barang harus seimbang. Yang kedelapan, memiliki ruang untuk para petugas di dalam gudang serta ada ruang khusus untuk menyimpan barang berharga. Yang sembilan, ada floor level. Dari gudang mudah untuk memasuki dan mengeluarkan barang, umpama bak truk harus sama tingginya dengan lantai gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Laili Ramadina dengan NIM 062. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan definisi logistik terlebih dahulu. Kata logistik berawal dari kata Yunani atau logistik yang berarti seni menghitung. Logistik tidak hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan gerakan fisik barang, tetapi juga mengelola hubungan antara pemasok dengan pelanggan. Manajemen logistik adalah cara di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi melalui integrasi dan koordinasi dari rantai pasokan. Lalu di sini ada definisi warehousing storage. Menurut Bewerox tahun 1978 di bukunya 293, gudang adalah lokasi untuk menyimpan produk sampai permintaan atau demand cukup besar untuk melaksanakan distribusinya. Penyimpanan dianggap perlu untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Untuk manufaktur yang memproduksi berbagai produk, banyak lokasi pergudangan memberikan metode untuk mengurangi
mengurangi biaya penyimpanan bahan mentah dan suku cadang serta biaya penanganan. Di samping memaksimumkan operasi produksi, persediaan dasar untuk seluruh suku cadang dapat dipertahankan di gudang sehingga dapat menurunkan kebutuhan penumpukan persediaan barang di masing-masing gudang. Lalu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip warehouse. Warehouse merupakan bagian integral dari rantai pasokan. Tren tantangan dalam rantai pasokan seperti peningkatan volatilitas pasar dan kebutuhan untuk memperpendek lead time pelanggan semua berdampak pada peran yang diharapkan adanya gudang. Lalu saya akan menjelaskan sasaran pengelolaan warehouse. Yang pertama, harus mempunyai kecepatan atau speed. Penyampaian ke pasar untuk memenuhi perubahan permintaan, isu penting yang digunakan manajemen setiap strategi bersaing. Lalu ada efisiensi. Efisiensi rantai pasok diukur untuk memperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari berbagai unit. Efektivitas, yang mungkin pelanggan mendapatkan produk itu dengan cepat. Lalu ada komunikasi, eksekusi, dan komunikasi baik akan terjalin jika itu akan berintegrasi dengan baik. Lalu ada metode penyimpanan, yaitu yang pertama ada random location system. Sistem ini merupakan yang paling populer dan ekonomis. Barang yang datang ke gudang ditempatkan secara random di setiap area yang kosong. Ada fixed location system. Setiap item barang mempunyai tempat penyimpanan yang sudah tetap dan tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk item lain. Staf pergudangan cenderung memilih sistem ini karena sangat mudah mengingat lokasi kargo. Lalu ada fixed area working and random system. Sistem ini merupakan kombinasi keuntungan dari dua metode sebelumnya, di mana kumpulan setiap item seperti di gudang random location system, suku cadang dapat digabung menjadi fixed area working and random system. Lalu ada jenis-jenis gudang. Gudang mempunyai beberapa jenis yang dapat dibagi menurut wilayah, bea, dan cukai. Lamanya penyimpanan muatan, jenis muatan, dan bentuk muatan. Ada gudang lini pertama, ada gudang lini kedua, ada gudang lever stock, ada depot, lalu ada menurut lamanya penyimpanan ada short term storage, lalu ada long term storage, lalu menurut jenis muatan ada muatan berbahaya, ada menurut bentuknya ada gudang tertutup, warehousing, atau lapangan open storage. Lalu ada fungsi gudang. Yang pertama ada pemindahan atau transfer, kegiatan menerima, mengeluarkan barang dengan menggunakan tenaga buruh atau mekanik dalam hal menerima dari pihak pertama untuk menyerahkan kemudian ke pihak kedua. Gudang bertindak sebagai transfer point. Lalu ada penerimaan atau receiving, merupakan operasi yang menerima barang dari gudang, biasanya dari truk, kapak, atau pesawat, kapal, kemudian dimasukkan ke dalam gudang dengan tenaga manusia atau mekanik. Dalam kegiatan ini, petugas gudang juga memeriksa apakah barang ini sudah sesuai dengan dokumen pengiriman atau tidak. Lalu ada penyimpanan storage. Barang yang diterima akan disusun dan disimpan sesuai permintaan dan dokumen pengiriman. Lalu pengerjaan atau handling, pekerjaan operasi yang berhubungan dengan cara memperkerjakan barang di dalam gudang, yaitu menumpuk, menyortir, memperbaiki, membungkus, mengarungkan, menimbang kembali, memeriksa, meneliti, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan barang yang ada. Lalu ada pengiriman. Aktivitas pengiriman langsung, yaitu pengiriman dari tempat penyimpanan langsung ke tempat yang diminta atau tempat perdagangan. Permintaan tidak langsung, yaitu pengiriman dokumennya saja diinstruksi terlebih dahulu. Lalu ada pembungkusan atau packaging, kegiatan membungkus barang atau muatan atau barang yang harusnya dibungkus tapi tidak terbungkus, itu pun masuk dalam kegiatan gudang dan fungsi gudang. Lalu ada tata letak gudang. Kita pun harus memperhatikan tata letak gudang itu sendiri, seperti apa barangnya dan seperti apa tata letak gudangnya.
Gudang harus baik memenuhi persyaratan tata letak gudang tertentu, menunjang kelancaran arus masuk dan keluar barang, serta keamanan dan menyimpan barang. Persyaratan tata gudang yang pertama, letak gudang harus sedekat mungkin dengan tempat dilakukannya kegiatan bongkar muat. Gudang harus terletak di tempat yang aman, tidak mudah terkena bencana alam atau banjir. Yang ketiga adalah inflow dan outflow dari barang-barang yang akan disimpan harus seimbang sehingga tidak adanya idle time. Lalu ada interupsi gudang harus kokoh, tidak terlalu banyak pilar yang menghambat operasi dengan alat mekanis. Ada dasar lantai harus kuat untuk menahan beban barang yang akan dimuat dalam susunan bertumpuk. Pintu masuk dari barang dan pintu masuk untuk mengeluarkan barang harus seimbang. Lalu memiliki ruangan untuk para petugas di dalam gudang, serta dalam ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang berharga yang rusak akibat handling. Lalu floor level dari gudang mudah untuk pemasukan dan pengeluaran barang, umpama bak truk harus sama tingginya dengan tinggi gudang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Novitasari dengan NIM 51118171. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan saya. Di sini ada analisis jurnal internasional. Yang pertama, Analysis and Optimization of a Logistic Warehouse in the Automotive Industry. Penulisnya ada R. Karidadea. Tujuan utama dari proposal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi fungsi gudang, mengurangi jumlah dan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sebuah sistem manajemen gudang WMS telah diinstal dan solusi manajemen tempat sampah yang sesuai telah ditentukan. Sistem ini terdiri dari WMS dasar untuk mendukung interaksi stok dan lokasinya. Selain itu, sistem ini memperkirakan kinerja gudang dan disertakan elemen-elemen seperti manajemen persediaan, Key Performance Indicator, KPI, dan produktivitas pada gudang. Selanjutnya, di sini ada analisis jurnal NRVID and Sensor Technology Based Warehouse Center. Penulisnya di sini ada Hao Liu and Zhong Yu, Li Jing, Jing Luan. Tujuan dari perusahaan ini, supermarket besar, toko rantai, dan perusahaan dengan pergudangan skala besar mengedepankan standar dan persyaratan yang lebih tinggi untuk optimasi dan informasi gudang. Sebagai salah satu supermarket komersial yang dibutuhkan cepat di Tiongkok, gudang tradisional mode manajemen telah membatasi pengembangan cepat Yonghu Superstore sampai batas tertentu. Tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara metode gudang yang ada. Selanjutnya, di sini ada analisis jurnal perencanaan tata letak gudang menggunakan metode Start Stores di Pabrik Plastik Kota Semarang. Penulisnya di sini ada Firman Ardiansyah, Eko Nindyo, Yaumal Agit Wedana 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan perencanaan letak area penyimpanan bahan baku dan produk jadi pada gudang. Yang kedua, menghitung rata-rata produksi per bulan. Yang ketiga, menghitung rata-rata persediaan bahan baku per bulan. Teman-teman bisa dilihat ya, penjelasannya ada di PPT atau makalah kami. Selanjutnya, di sini ada analisis jurnal Environmental Impact of Warehousing. Penulisnya di sini ada Rice, Eric H., Gross, and Johannes. Gudang ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan, adalah salah satu penentu utama dari operasional efisiensi dan bisnis sukses. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa penelitian tentang desain dan manajemen gudang terus berkembang selama dekade terakhir. Namun, topik dalam penelitian pergudangan yang telah diabaikan sebagian besar telah
terjadi dampak lingkungan dari operasi pergudangan. Meskipun telah diakui bahwa kegiatan logistik seperti transportasi adalah pendorong utama CO2 emisi secara global, pekerjaan yang berfokus pada emisi terkait gudang jarang terjadi. Hal ini mengejutkan mengikat fakta bahwa gudang memerlukan jumlah dari energi karena pencahayaannya, pemanasannya, pendinginnya, dan kondisi udara serta yang tetap dan mobile peralatan penanganan material. Selanjutnya, di sini ada analisis jurnal perbaikan tata letak penyimpanan barang di gudang untuk reduksi jarak tempuh perjalanan material handling. Penulisnya ada Winanda Kartika dan Ahmad Wimbo Helvianto. Tahun 2018. Tujuan dari perusahaan ini untuk menyelesaikan masalah tata letak gudang mencakup penempatan produk di gudang berdasarkan banyaknya aktivitas keluar masuk produk di gudang dengan jarak tempuh terpendek terhadap pintu I/O. Dengan adanya penerapan metode ini, diharapkan produk yang akan disimpan menempati lokasi yang tetap untuk memudahkan operator dalam menyimpan dan mengambil produk. Hasil dari penerapan di teks diperoleh total jarak tempuh perjalanan sebesar 23719,36 m, sedangkan pada kondisi existing total jarak tempuh sebesar 27038,1 dengan presentasi penurunan 12,27%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ajrizal Hamzah dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan mengenai jurnal-jurnalnya. Yang selanjutnya, jurnal berikutnya yaitu berjudul Perbaikan Sistem Manajemen Pergudangan Rak Barang Jadi pada PT HPT. Nah, pada PT HPT ini memiliki dua gudang, yaitu gudang barang mentah dan gudang produk jadi. Namun, pada gudang produk jadi ini mengalami masalah. Mengapa? Karena barang yang disusunnya itu tidak tersusun rapi dan juga tidak berbarcode, sehingga operator yang ingin mengambil barang di gudang produk jadi ini mengalami kesulitan. Nah, sehingga akan menghambat penyampaian produk ke customer, sehingga diperlukannya penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di gudang produk jadi tersebut. Jurnal yang berikutnya berjudul Perbaikan Sistem Pergudangan di PTX yang ditulis oleh Otto Pratama. Nah, PTX ini memproduksi sebuah tas yang gudangnya itu terdapat di beberapa daerah, yaitu gudang induk terletak di Sidoarjo, sedangkan gudang kain dan gudang aksesoris terletak di Geluran Sidoarjo yang tempatnya berbeda. Nah, di sini namun permasalahannya terdapat terhambat dalam proses pengiriman. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian di jurnal ini mengevaluasi ulang mengenai sistem di pergudangan di PTX tersebut. Jurnal berikutnya berjudul Desain Gudang Cerdas berdasarkan teknologi RFID dan WSNS, Sarah L. Ouda. Nah, pada perusahaan ini manajer kesulitan dalam melihat informasi yang kurang tepat waktu dan kualitasnya yang kurang, yang berasal dari sistem manajemen pergudangan tradisional. Nah, dengan bantuan RFID dan WSNS untuk mengelola dan memantau 6 proses cerdas dalam gudang, yaitu stock in atau stock out, penyisihan, inventarisasi, lokalisasi produk, dan lokalisasi profit dan kontrol pra pengiriman. Nah, dengan bantuan kedua alat bantu tersebut akan membantu dalam proses penginputan informasi agar lebih tepat waktu dan barang berkualitas. Jurnal berikutnya berjudul Analisis Perencanaan Sistem Informasi Pergudangan pada CV Karya Nugraha yang ditulis oleh Muhammad Haidar Bagir, Bramantio Eko Putro. Nah, pada CV Karya Nugraha ini terdapat masalah mengenai data yang disimpan dalam proses perinputan bahan baku di pergudangan.
di mana para operator itu kesulitan dalam melihat list dari bahan baku tersebut untuk diproses untuk menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah aplikasi sistem informasi pergunangan yang dibuat, yaitu suatu sistem terkomputerisasi dalam bentuk database, di mana tujuannya hasil dari aplikasi ini akan menghasilkan efisiensi waktu kerja dan memudahkan pengguna atau operator untuk menginput dan memperoleh data yang telah disimpan dalam database tersebut. Jurnal berikutnya berjudul Analisis Sistem Manajemen Pergudangan pada PT Timur Laut Jaya Manado. Nah, penulisnya itu Charles Makatengkeng, Arazi bin Hasanjan, Zaki SB Sumarau. Nah, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini pada PT Timur Laut Jaya Manado menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian kemudian ada aktivitas manajemen pergudangannya terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan, penanganan, dan pengiriman, di mana ketiga dari aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan. Namun, masih terdapat masalah yang timbul pada PT tersebut, di mana strategi tata letaknya yang kurang optimal, dan penambahan fasilitas gudang seperti rak gudang, palet, dan palet jack penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam hal pergudangan. Hasil perbandingan jurnal acuan yang kami gunakan dibandingkan dengan jurnal pembandingnya adalah cara perencanaan sistem pengelolaan warehousing dan storage di PT 2 yang ditulis oleh Osa Sutarga dan Dian Friana Hidayat, di mana kelebihan pada jurnal acuan ini terdapat pada penjabaran datanya, yaitu yang sangat detail. Kemudian penjelasannya juga detail, di mana dibahas di abstrak, kemudian di pembahasan secara detail bagaimana warehouse dan storage warehouse-nya itu di PT 2 ini. Kemudian juga terdapat uji-uji yang dapat menunjang keberlangsungan penelitian tersebut, yaitu contohnya uji validitas. Itu merupakan jurnal acuan yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Tamara Kusumati Gumilar dengan NIM 511811074. Di sini saya akan membacakan tabel perbandingan jurnal. Di sini ada judul jurnalnya, International Analysis and Optimization of Logistic Warehouse in the Automotive Industry, karya Parebar Prento. Penulisnya Farida VJG Silvia pada tahun 2017. Persamaannya tidak ada persamaannya, perbedaannya materi warehouse yang perbedaannya pada pembahasan kasus. Metode analisis yang digunakan, jurnal ini membahas ke masalah kasusnya dengan menggunakan software yang lebih memudahkan dalam mengatasi masalah pada kasus yang ada pada jurnal ini. Sedangkan jurnal acuan membahas kasus yang berbeda dengan menggunakan penerapan RCF untuk mengatasi kasusnya. Lalu hasilnya pada jurnal Analysis and Optimization digunakan sedikit rancu sehingga dapat membingungkan para pembacanya. Kasus metode yang digunakan sudah baik dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca, sedangkan pada jurnal itu menggunakan RCOS untuk mengatasi kasusnya dan kerangka MRP WMS dalam metodologinya. Lalu ada Efroman All Impact of Warehousing Scenario Analysis for a 19 Stage. Penulisnya itu Emrys, Eric, M. Gors, and Johannes. Untuk pada jurnal yang kita analisis yang kedua, pada jurnal terdapat metode yang menghasilkan output warehousing. Pada jurnal ini lebih menjelaskan dampak lingkungan dari kegiatan warehousing. Pada jurnal tersebut memiliki pembahasan materi yang baik, walaupun analisis cukup kompleks, tapi hal tersebut membuat analisis yang digunakan sangatlah jelas dari tahap ke tahapnya, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan pada pembaca. Selain itu, adanya masalah hingga cara penyelesaian masalah dan solusinya cukup baik. Lalu ada yang ketiga, Performance of Equipment and Means of International Transport and Efficient of Implementation and of Warehousing Process. Penulisnya itu dari Sius Plaza Rolanda Geonacolab pada tahun 2017. Tidak ada persamaan, jurnal ini lebih menjelaskan tentang pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya gudang. Lalu pada jurnal ini bahasanya digunakan sedikit rancu sehingga dapat membingungkan para pembacanya. Lalu yang keempat, tata letak gudang pada
UD Diamond Jaya di Surabaya, penulisnya Ivan Gostin Arstanto 2017. Tidak ada persamaan pada jurnal ini dengan jurnal acuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu pemilik perusahaan, dan data sekunder yang berupa observasi langsung. Data disimpulkan bahwa perancangan tata letak gudang akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Lalu yang kelima ada NRVD and Sensor Technology Based Warehouse Center Assessment of New Model on Superstores and SIMA. Penulisnya Hao Liu and Zhong Yang Lizeng Jing Luan 2019. Pada jurnal ini sama, menggunakan teknologi otomatisasi. Metodologi atau pendekatan yang digunakan pada jurnal ini adalah pengendapan pembangunan pusat gudang yang didasarkan pada identifikasi frekuensi radio RFID dan teknologi sensor, sedangkan jurnal acuan menggunakan kombinasi aktif. Lalu dapat disimpulkan bahwa penggunaan RFID bisa meningkatkan kinerja manajemen gudang untuk batas tertentu, mengurangi biaya pengelolaan gudang dan kerugian persediaan untuk perusahaan, meningkatkan perputaran persediaan dan penghemat waktu. Lalu ada pengaruh lama penyimpanan terhadap fisik dedak padi pada Profesor Rabun Rahmat dan penulisnya Imam Herman 2018. Pada jurnal acuan terdapat metode yang menghasilkan warehousing. Pada jurnal ini lebih menjelaskan dampak penyimpanan dalam kegiatan warehousing. Pada jurnal ini tersebut memiliki pembahasan materi yang baik, terdapat analisis yang dipakai dan analisis tersebut cukup jelas. Lalu yang ketujuh, perencanaan tata letak gudang menggunakan metode Zero Storage di pabrik plastik Kota Semarang. Tidak ada persamaan yang signifikan pada jurnal pendukung dengan jurnal acuan. Teori yang digunakan sedikit berbeda. Jurnal acuan, penelitian digunakan berbeda. Menentukan perencanaan tata letak penyimpanan bahan baku dan produk pada gudang, menghitung rata-rata produksi per bulan, rata-rata persediaan bahan baku per bulan. Yang kedelapan, perbaikan tata letak penyimpanan barang di gudang untuk reduksi. Tidak ada persamaannya terlalu jelas. Tidak terdapat populasi dan sampel yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan jurnal pendukung dan jurnal acuan. Lalu ada untuk penyelesaian masalah tata letak gudang mencakup penempatan produk di gudang berdasarkan banyaknya aktivitas keluar masuk produksi. Nah, di sini ada total jarak menempuh perjalanan sebesar 2371,9,36 meter, sedangkan pada kondisi penyelesaian masalah tata letak gudang mencakup penempatan produk di gudang berdasarkan banyaknya aktivitas keluar masuk produksi. Nah, di sini ada total jarak menempuh perjalanan sebesar 2371,9,36 meter, sedangkan pada kondisi existing total jarak menempuhnya sebesar 270,381 dengan persentase penurunan 12,27%. Sekian dari saya. Maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Dian Sahana dengan NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tentang tabel perbandingan antara jurnal internasional dan juga jurnal nasional dengan jurnal acuannya. Untuk poin ke-12 yaitu tentang jurnal RIPD Basic Intelligent Warehouse Management, persamaannya itu tidak ada persamaan yang signifikan. Perbedaannya, teori yang digunakan pada jurnal ini sedikit berbeda pada jurnal acuan. Lalu untuk kesimpulannya, menggunakan teknologi RIPD membawa inovasi teknologi yang hebat ke bidang logistik dan pergunangan yang dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan informasi logistik dan efisiensi logistik operasi. Lalu untuk poin ke-13 dengan judul jurnal analisis perancangan tata letak gudang produksi jadi pada PT Bioli Lestari Surabaya. Untuk persamaannya tidak ada persamaan yang signifikan. Lalu untuk perbedaannya, jurnal ini menggunakan cara ukur dengan kualitatif, juga menggunakan tolak ukur derajat yang dimana hasilnya digabungkan dengan alasan-alasannya. Lalu dapat disimpulkan bahwa dilihat dari simulasi, selalu ada penghematan jarak yang terjadi bila perusahaan menerapkan rancangan tata letak gudang yang baru. Selain itu, penghematan jarak akan berpengaruh pada penghematan waktu dan mempersiapkan barang yang akan dikirim. Lalu untuk poin ke-14 yaitu dengan judul jurnal analisis tata letak gudang dengan menggunakan metode Densident Storage. Untuk persamaannya sama, tidak ada yang signifikan dengan jurnal acuan. Lalu untuk perbedaannya, jurnal ini membahas tata letak yang disesuaikan dengan aktivitas
keluar masuknya penyimpanan yang disesuaikan dengan jarak tempuh. Dengan kesimpulan, setelah dilakukan perhitungan jarak untuk 3 tata letak yang telah dirancang, maka didapatkan perbandingan jarak tempuh pada seluruh tata letak dan jarak tempuh terkecil terdapat pada tata letak arus lurus sederhana. Lalu, untuk selanjutnya, poin 15 dengan judul Jurnal Analisis Pergudangan di Bidang Gudang Barang Finishing Good PT Nipres Tbk Cilengsi Bogor. Untuk persamaannya sama, tidak ada persamaan yang signifikan pada jurnal ini. Lalu untuk perbedaannya, jurnal ini membahas untuk mengetahui proses kerjanya pergudangan di barang jadi yang mempunyai aktivitas utama pada proses penerimaan. Sedangkan pada jurnal acuan membahas kasus yang berbeda dengan menggunakan penerapan RSCP untuk mengatasi kasusnya. Lalu selanjutnya, untuk kesimpulannya, jurnal ini memiliki pembahasan materi yang baik, yaitu memberikan identitas barang pada proses ini. Operator memberikan identitas barang, kedua operator akan melakukan proses validating atau gulung baterai sebelum baterai disimpan di rak penyimpanan. Lalu untuk poin ke-16 yaitu dengan judul Jurnal Perbaikan Sistem Manajemen Pergudangan Rak Barang Jadi dan pada PT HPT. Persamaannya sama-sama tidak memiliki persamaan yang signifikan, dengan perbedaannya yaitu jurnal ini membahas saat penyimpan produk jadi digunakan untuk menyimpan produk benang jadi yang di-packing dan siap dikirim, sedangkan gudang bahan mentah atau barang yang belum jadi. Sedangkan pada jurnal acuan membahas kasus yang berbeda dengan menggunakan penerapan RCP. Lalu untuk kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori untuk jenis barang yang ada pada rak agar lebih efektif. Sebelumnya tidak ada pembagian kategori dan kurang efektif pada proses penataan. Sekarang menjadi ada pembagian kategori dan proses penataannya menjadi lebih efektif. Lalu untuk poin ke-17 dengan judul Jurnal Perbaikan Pergudangan di PTX. Persamaannya tidak ada yang sama-sama atau tidak signifikan dengan jurnal acuan. Perbedaannya, jurnal ini membahas memiliki beberapa gudang yang menampung bahan baku. Gudang-gudang bahan baku yang terdapat di PTX antara lain gudang induk, gudang kain, dan gudang aksesoris. Gudang induk terletak di daerah di Kletek Sidoarjo, sedangkan gudang kain dan gudang aksesoris terletak di pabrik Gelora Sidoarjo. Lalu untuk kesimpulannya, mengembalikan bahan baku yang tidak terpakai ke gudang induk sehingga memberikan tempat untuk bahan baku lain. Usulan ketiga yaitu menjual sisa pemotongan secara berkala agar rak pada gudang tidak penuh dan sisa pemotongan lebih dirapihkan. Lalu untuk poin ke-18 yaitu dengan judul Jurnal Perbaikan Tata Letak Gudang menggunakan metode shared storage pada Bulog Subdrive Karyawang. Untuk persamaannya tidak ada persamaan yang signifikan dengan jurnal acuan. Lalu untuk perbedaannya, jurnal ini membahas tentang Verum Bulog Subdrive Karawang untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tata letak barang di gudang. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu perubahan tata letak fungsi pintu usulan mampu meningkatkan fungsional pada dua fungsi yang berbeda, sehingga mengoptimalkan aktivitas bongkar muat produk agar lebih teratur. Lalu yang kedua, analisa hasil pada tata letak penempatan produk usulan menunjukkan lebih baik dibandingkan cara penempatan yang sebelumnya. Lalu untuk poin ke-19 yaitu dengan judul Jurnal Improvement Warehouse Storage Allocation of Finished Good with Class Basic Storage Policy in XYZ Using Lean Warehousing. Untuk persamaannya tidak ada persamaan yang signifikan. Untuk perbedaannya, jurnal ini membahas tentang kondisi existing yaitu kinerja gudang yang belum optimal dikarenakan adanya delay, maka dilakukan usulan perbaikan. Dengan kesimpulan, presentasi aktivitas penanganan produk mengalami peningkatan kecuali pada aktivitas storing yang menurun sebesar 6% dan packaging yang menurun sebesar 7%. Penurunan persentase delay activity dari 31% pada kondisi exciting menjadi 7% pada kondisi usulan. Hal ini tentu dapat meningkatkan persentase perbandingan antara aktivitas value added dan non-value added.
Lalu untuk poin ke-20 yaitu dengan judul jurnal Perencanaan Tata Letak Gudang jadi pada PT Biolestari Surabaya. Persamaannya sama-sama tidak signifikan dengan jurnal acuan. Perbedaannya jurnal ini membahas tata perencanaan atau tata gudang yang baru dilakukan agar pemanfaatan ruang lebih optimal. Lalu juga dengan penataan produk-produk dalam gudang menjadi lebih rapi serta tersusun dengan baik dalam mendukung kinerja perusahaan. Maka dapat disimpulkan setelah dirancangnya tata letak gudang yang baru tidak perlu dapat adanya penambahan rak baru atau peralatan baru sehingga badan usaha tidak perlu mengeluarkan biaya. Perbaikan tata letak yang dilakukan cukup dengan mengoptimalkan penyusunan produk dan rak dalam gudang sehingga tempat kosong bisa digunakan secara maksimal. Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa selalu ada penghematan jarak yang terjadi bila perusahaan menerapkan tata letak gudang yang baru. Selain itu, penghematan jarak akan berpengaruh pada penghematan waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.